Saya doakan apabila Anda like, komen dan subscribe, Anda selalu diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Menjelang pergantian tahun, ada satu energi besar yang mulai bergerak dari dasar waktu, energi yang tidak terlihat, namun terasa jelas oleh mereka yang peka. Dan di antara semua weton Jawa, satu weton mulai bersinar paling terang, yaitu Pahing. Beberapa hari terakhir, banyak pemilik weton Pahing merasakan hal yang sama, rezeki yang tiba-tiba mengalir, kesempatan yang muncul tanpa diduga, dan jalan-jalan yang sebelumnya tertutup kini mulai terbuka satu persatu. Fenomena ini bukan kebetulan, tetapi sebuah lonjakan energi rezeki yang hanya muncul di akhir tahun, tepat sebelum memasuki lembaran baru kehidupan. Apakah Anda salah satunya, atau apakah Anda merasakan pertanda itu mulai datang? Mari kita bongkar dengan jelas dan nyata, energi rezeki Pahing meningkat drastis menjelang tahun baru. Ini saatnya Anda bersiap, karena perubahan besar sudah berada di depan mata. Energi rezeki Pahing meningkat drastis menjelang tahun baru. Menjelang tahun baru, banyak orang berweton Pahing tanpa sadar merasakan ada yang berbeda dalam hidupnya. Yang tadinya sepi, tiba-tiba ada saja order masuk. Usaha kecil yang sebelumnya stagnan, tiba-tiba mulai ada pembeli baru. Orang yang bekerja kantoran mulai sering dipanggil atasan, diajak bicara serius soal kenaikan posisi, bonus, atau kepercayaan baru. Di tengah rasa lelah setelah menjalani 1 tahun penuh naik turun, justru di momen akhir tahun ini Pahing sering sekali mendapat kejutan, ada utang yang tak disangka-sangka dilunasi orang, ada peluang kerja baru yang muncul tiba-tiba, atau ada teman lama yang menghubungi dan membuka jalan rezeki. Dari luar, semua tampak seperti kebetulan, tetapi jika diperhatikan lebih dalam, pola ini sering berulang setiap menjelang pergantian tahun. Dalam kacamata kejawen dan primbon, fenomena ini kemudian dibaca sebagai energi rezeki Pahing yang sedang naik drastis menjelang tahun baru. Bukan berarti semua Pahing otomatis kaya raya, tetapi jalur rezekinya memang sedang lebih mudah terbuka dibanding waktu-waktu biasa. Di masa inilah banyak Pahing merasa lebih ringan bergerak, lebih berani memulai sesuatu, dan lebih mudah mendapatkan respon positif dari ikhtiar yang dilakukan. Ini menjadi pintu masuk untuk memahami bahwa apa yang terjadi bukan hanya soal angka di dompet, tapi tentang pertemuan antara usaha, waktu, dan energi yang sedang berpihak pada weton Pahing di ujung tahun, seolah semesta berkata, sudah saatnya hidupmu naik satu level lagi. Pola alam dan siklus energi Pahing menjelang tahun baru. Menjelang pergantian tahun, alam Jawa selalu memasuki fase yang disebut Pindo Wewara, yaitu masa ketika energi lama perlahan surut dan energi baru mulai naik ke permukaan. Pada fase ini, beberapa weton tertentu memiliki respons yang lebih kuat terhadap perubahan siklus tersebut, dan Pahing adalah salah satunya. Unsur dasar Pahing yang merupakan gabungan energi aktif, panas, dan daya tarik alami membuat weton ini lebih cepat menyala ketika semesta sedang membuka ruang pergantian. Itulah mengapa, di akhir tahun, pemilik weton Pahing sering mengalami percepatan rezeki yang sulit dijelaskan dengan logika biasa. Dalam primbon Jawa, akhir tahun dianggap sebagai waktu ketika banyak hal yang tersumbat mulai menemukan jalan keluar. Secara spiritual, ini disebut masa ngilangi sangkala, masa pelepasan energi berat yang menumpuk sepanjang tahun. Bagi weton Pahing, pelepasan ini terasa lebih kuat dibanding weton lain. Mereka lebih mudah merasa lega, lebih ringan dalam hati, dan lebih fokus pada hal-hal yang membawa mereka pada peluang baru. Banyak yang merasakan motivasi meningkat tanpa sebab, padahal sebenarnya mereka sedang selaras dengan siklus alam yang berubah. Siklus energi di akhir tahun juga mempengaruhi cara Pahing menerima rezeki. Jika sepanjang tahun rezeki terasa naik turun, di momen inilah alirannya lebih stabil dan lancar. Bahkan usaha kecil-kecilan sekalipun bisa mendadak ramai karena energi Pahing sedang berada dalam fase puncak penerimaan. Orang Pahing juga lebih mudah mendapat pertolongan sosial, karena karakter energi mereka menjadi lebih menenangkan dan mudah disukai. Alam seperti memberikan ruang lebih lapang bagi setiap langkah yang mereka ambil. Pola ini telah diamati secara turun-temurun, bukan hanya dalam cerita leluhur, tetapi juga dalam pengalaman hidup banyak keluarga Jawa hingga sekarang. Setiap memasuki akhir tahun, Pahing tampak seperti berada dalam angin yang mendorong mereka ke arah yang lebih baik. Tanpa mereka sadari, keputusan-keputusan kecil yang diambil di masa ini sering membawa dampak besar di tahun berikutnya. Pergantian tahun bukan sekadar pergantian angka, melainkan momen ketika energi Pahing berada di garis paling menguntungkan dalam siklus hidupnya.
Tanda-tanda energi rezeki Pahing mulai meningkat. Tanda pertama yang paling sering dirasakan pemilik weton Pahing menjelang tahun baru adalah munculnya peluang kecil yang tiba-tiba berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dari perkiraan. Misalnya, seseorang menawarkan kerjasama ringan yang awalnya terlihat sepele, namun beberapa hari kemudian berubah menjadi kesempatan yang menghasilkan uang lumayan. Atau ada teman lama yang tiba-tiba menghubungi, membuka jalan menuju proyek baru. Semua kejadian kecil itu tampak kebetulan, tetapi sebenarnya merupakan sinyal bahwa energi Pahing sedang menarik peluang masuk lebih cepat dari biasanya. Tanda kedua muncul dari perasaan batin yang lebih kuat dan lebih yakin. Banyak Pahing tiba-tiba ingin memulai sesuatu yang baru, entah membuka usaha kecil, mencoba jualan online, membuat konten, atau belajar hal baru. Dorongan itu bukan angan-angan kosong, tetapi reaksi alamiah ketika energi weton sedang naik. Mereka lebih bersemangat, lebih optimis, dan lebih mudah memvisualisasikan masa depan. Di masa lain mungkin mereka ragu, tetapi di akhir tahun ini naluri mereka bekerja lebih tajam dan lebih jelas. Tanda ketiga terlihat dari hubungan sosial yang tiba-tiba membaik. Orang-orang di sekitar menjadi lebih ramah, lebih mudah diajak kerjasama, dan lebih terbuka memberikan bantuan. Bahkan orang yang biasanya cuek bisa jadi tiba-tiba menunjukkan perhatian. Ini terjadi karena energi Pahing yang meningkat memancarkan daya tarik alami, sehingga aura mereka terasa lebih hangat dan disukai. Biasanya, makin baik hubungan sosial seseorang, makin banyak pintu rezeki yang terbuka, dan inilah yang sering dialami Pahing di akhir tahun. Tanda terakhir adalah menurunnya hambatan atau gangguan energi negatif. Jika sebelumnya ada masalah yang sulit diselesaikan, di momen ini masalah tersebut perlahan mereda atau menemukan solusi tanpa disangka-sangka. Hutang yang lama tak ditagih justru tiba-tiba bisa terselesaikan. Konflik yang membuat hati berat tiba-tiba mencair begitu saja. Semua terasa lebih ringan. Inilah fase ketika semesta sedang merapikan jalur rezeki Pahing agar lebih lancar memasuki tahun baru. Ketika empat tanda ini muncul bersamaan, itu artinya energi Pahing sedang berada di puncak kekuatannya. Faktor spiritual yang memperkuat rezeki Pahing di akhir tahun. Salah satu faktor spiritual utama yang membuat energi Pahing meningkat drastis menjelang tahun baru adalah karakter energi dasarnya yang terkait dengan unsur api dan angin. Dalam primbon Jawa, kedua unsur ini adalah unsur penggerak peluang dan percepatan. Api memberi dorongan, semangat, dan daya tarik kuat, sedangkan angin membantu membawa dan memperluas pengaruh energi itu ke arah luar. Ketika memasuki akhir tahun, di mana energi semesta sedang mengalami peralihan, Pahing menjadi lebih responsif karena unsur dasarnya selaras dengan fase perubahan alam. Inilah alasan mengapa Pahing lebih cepat merasakan pergeseran energi dibanding weton lainnya. Faktor spiritual kedua datang dari konsep pembersihan energi akhir tahun, yang dalam istilah Jawa disebut suwung wuning. Pada fase ini, energi berat yang menumpuk selama 1 tahun perlahan turun dan hilang. Energi yang tersisa menjadi lebih bersih dan lebih siap menerima hal-hal baik. Bagi Pahing, proses pembersihan ini terasa 2 kali lebih kuat karena weton ini memiliki kapasitas energi yang lebih besar. Akibatnya, beban pikiran terasa lebih ringan, motivasi naik, dan peluang rezeki menjadi lebih mudah masuk karena jalur energi sudah bersih dari hambatan batin. Faktor selanjutnya berasal dari restu leluhur yang banyak dilakukan pada momen-momen akhir tahun. Banyak keluarga Jawa melakukan doa, syukuran, atau sekadar berkumpul bersama, dan kegiatan ini menciptakan energi spiritual yang hangat. Energi leluhur yang aktif pada waktu-waktu ini seringkali memberikan dorongan tambahan kepada anggota keluarga yang memiliki weton Pahing. Restu leluhur tidak selalu berupa wangsit atau mimpi, tetapi bisa berupa kemudahan yang datang secara halus, bertemu orang baik, terhindar dari masalah, atau dipertemukan dengan peluang yang tepat di waktu yang tepat. Faktor terakhir adalah frekuensi energi Pahing yang sedang berada di titik harmonis dengan siklus semesta. Dalam ilmu titen Jawa, setiap akhir tahun memiliki pola energi tertentu, dan beberapa weton berada dalam garis keberuntungan, salah satunya Pahing. Harmoni ini membuat doa lebih mudah dikabulkan, usaha kecil sekalipun bisa menghasilkan, dan langkah-langkah yang diambil lebih sering membawa hasil positif. Ketika 4 faktor spiritual ini berkumpul pada waktu yang sama, muncullah fenomena yang sering kita lihat, rezeki Pahing meningkat drastis dan lebih cepat menjelang tahun baru. Perubahan nyata pada kehidupan Pahing menjelang tahun baru.
Perubahan pertama yang paling sering terlihat pada pemilik weton Pahing menjelang tahun baru adalah arus rezeki yang menjadi lebih lancar meskipun tidak ada perubahan besar dalam usaha atau pekerjaan. Banyak Pahing merasakan pendapatan bertambah dari arah yang tidak mereka duga, ada bonus kecil yang tiba-tiba muncul, ada pelanggan yang datang kembali, atau ada orang yang memesan dalam jumlah lebih besar dari biasanya. Bahkan mereka yang tidak sedang berjualan sekalipun sering mendapatkan rezeki dadakan, entah berupa hadiah, bantuan, atau peluang kerja yang muncul begitu saja. Arus uang terasa lebih hidup dan lebih teratur. Perubahan kedua yang tampak jelas adalah keberanian dalam mengambil keputusan penting. Jika sebelumnya mereka cenderung ragu atau menunda, di akhir tahun mereka justru menjadi lebih yakin dan lebih mantap melangkah. Banyak Pahing yang mendadak ingin memperbaiki usaha, membuka peluang baru, atau menyelesaikan masalah lama. Rasa ragu yang biasanya menghantui tiba-tiba hilang. Ini bukan kebetulan, melainkan efek dari energi Pahing yang sedang mencapai puncak aktivitasnya, sehingga batin mereka terasa lebih kuat dan lebih mudah menangkap kesempatan. Perubahan nyata berikutnya adalah hubungan sosial yang membaik dengan sendirinya. Orang-orang di sekitar menjadi lebih suportif, lebih ramah, dan lebih mudah memberikan bantuan. Bahkan rekan kerja atau keluarga yang sebelumnya sulit diajak bicara bisa tiba-tiba menjadi lebih lunak. Lingkungan sosial yang membaik ini menciptakan efek domino yang sangat besar, semakin baik hubungan, semakin banyak pintu rezeki terbuka. Dalam kehidupan nyata, banyak rezeki besar justru datang dari jaringan dan hubungan sosial yang sehat, dan momen akhir tahun memberi keuntungan besar bagi Pahing di sisi ini. Perubahan terakhir yang sering dialami adalah masalah lama yang mulai terselesaikan satu persatu. Masalah finansial yang berlarut-larut tiba-tiba menemukan solusinya. Peluang kerja yang tertunda akhirnya mendapat kepastian. Hambatan yang seolah tidak ada ujungnya mulai menunjukkan celah jalan keluar. Semua ini terjadi karena energi negatif yang menumpuk sepanjang tahun sudah menurun intensitasnya, sementara energi positif Pahing sedang naik. Semesta seperti sedang merapikan perjalanan Pahing agar memasuki tahun baru dengan kondisi lebih stabil, ringan, dan siap untuk menerima rezeki yang lebih besar. Cara memaksimalkan lonjakan energi rezeki Pahing. Cara pertama untuk memaksimalkan lonjakan energi rezeki Pahing menjelang tahun baru adalah dengan memfokuskan diri pada satu peluang utama. Banyak Pahing yang memiliki semangat tinggi saat energinya naik, tetapi justru menyebarkan tenaga ke terlalu banyak arah. Pada fase ini, memilih satu peluang yang paling realistis dan paling berpotensi membawa hasil besar adalah langkah yang sangat efektif. Fokus ini membuat energi Pahing yang sedang kuat berkumpul pada satu titik dan menghasilkan dorongan yang lebih besar dibanding jika dipakai untuk banyak hal sekaligus. Langkah kedua yang sangat penting adalah menjaga pikiran tetap positif dan stabil. Energi Pahing sangat sensitif terhadap suasana batin, ketika hatinya tenang dan pikirannya jernih, energi rezekinya mengalir lebih cepat dan lebih kuat. Sebaliknya, jika terlalu banyak cemas atau mudah tersinggung, aliran energi ini bisa tersendat. Menjelang akhir tahun, menjaga pikiran positif dapat dilakukan dengan menjauhi hal-hal yang memicu stres, menyelesaikan urusan yang belum tuntas, dan memperbaiki komunikasi dengan orang terdekat. Ketika batin bersih, energi rezeki bekerja lebih sempurna. Langkah ketiga adalah menguatkan koneksi sosial dan memperbanyak silaturahmi. Di masa energi Pahing sedang naik, hubungan dengan orang lain menjadi kunci penting. Banyak rezeki besar datang dari pertemuan kecil yang awalnya terlihat biasa saja. Menghubungi teman lama, memperbaiki hubungan dengan keluarga, atau sekadar berinteraksi dengan lingkungan sekitar dapat membuka pintu rezeki yang sebelumnya tertutup. Semakin baik jejaring sosial Pahing menjelang tahun baru, semakin besar peluang rezeki yang bisa ditarik masuk ke dalam hidupnya. Langkah terakhir adalah menciptakan momentum dengan tindakan nyata, sekecil apapun. Momentum adalah jembatan antara energi dan hasil. Jika energi Pahing sedang naik tetapi tidak digunakan untuk melangkah, maka potensinya tidak akan maksimal. Momentum bisa berupa memulai bisnis kecil, mengunggah konten baru, menawarkan jasa, memperbaiki manajemen usaha, atau menyiapkan rencana kerja untuk tahun berikutnya. Saat langkah kecil dilakukan di waktu yang tepat, rezeki yang masuk bisa berkali-kali lipat lebih besar dari perkiraan. Inilah yang sering terjadi pada Pahing di masa pergantian tahun. Menjelang tahun baru, energi rezeki Pahing berada pada titik paling kuat dalam siklus hidupnya. Berbagai tanda yang muncul, mulai dari peluang yang datang tiba-tiba, hubungan sosial yang membaik,
hingga masalah lama yang terselesaikan, menjadi bukti bahwa semesta sedang membuka jalan besar bagi mereka yang berweton pahing. Lonjakan energi ini bukan sekadar teori atau mitos, tetapi fenomena yang berulang dan dirasakan nyata oleh banyak orang. Ini adalah momen ketika pahing harus jeli membaca arah, berani mengambil langkah, dan tidak membiarkan kesempatan lewat begitu saja. Alam sedang memberi ruang, dan energi batin mereka sedang berada di posisi terbaik. Kesimpulannya, masa menjelang pergantian tahun adalah titik emas bagi pahing untuk mengubah hidupnya ke arah yang lebih baik. Ketika energi semesta, restu leluhur, dan kesiapan batin bertemu di waktu yang sama, rezeki menjadi lebih mudah masuk dan usaha menjadi lebih cepat berhasil. Inilah saat terbaik untuk memperbaiki diri, menjalankan rencana baru, dan melepaskan beban lama. Jika digunakan dengan penuh kesadaran, lonjakan energi ini bukan hanya membawa rezeki tambahan, tetapi juga membawa perubahan positif yang bisa memperkuat langkah pahing sepanjang tahun berikutnya. Dan itulah penjelasan lengkap tentang bagaimana energi rezeki pahing meningkat drastis menjelang tahun baru. Ingatlah, ketika alam membuka jalan, jangan ragu untuk melangkah. Ketika semesta mengirim tanda, jangan abaikan. Dan ketika rezeki mengetuk pintu, bukalah dengan hati penuh syukur. Pahing adalah salah satu weton yang diberi kekuatan besar di penghujung tahun. Jika Anda merasakan perubahan dalam hidup, itu bukan kebetulan, itu adalah panggilan energi yang sedang mengantar Anda menuju fase baru yang lebih baik. Semoga rezeki Anda semakin lancar, semakin mudah, dan semakin berkah. Sampai berjumpa di video berikutnya di Tombo Ati Story, tempat kita membahas rahasia-rahasia besar kehidupan dan energi yang jarang dibahas orang. Silahkan Anda beri tanggapan dengan menulis di kolom komentar apakah video ini bermanfaat dan menambah wawasan baru untuk Anda atau sebaliknya.